Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia, apa kabarmu hari ini? Kesempatan kali ini kita akan membahas fakta sains yang tertulis dalam kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci sekaligus sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Pasti sudah tidak asing lagi didengar umat Islam bahwa Al-Quran juga mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Al-Quran memerintah manusia untuk merenungi kejadian-kejadian di alam semesta. Perenungan itu di satu sisi akan mengantarkannya pada pengenalan yang semakin baik akan keagungan Sang Pencipta. Dan di sisi lain, pada penguasaan ilmu dan teknologi bagi kesejahteraan dan kelestarian manusia di bumi. Secara sederhana sains dapat dikatakan sebagai produk manusia dalam menyimak realitas. Bagaimana alam semesta bermula? Penelitian mengungkapkan bahwa pada awalnya alam semesta menyatu, memiliki materi yang sangat padat dan panas, lalu terjadilah ledakan besar yang saat ini kita mengenalnya dengan Big Bang Theory. Teori ini yang dinilai para ilmuwan sebagai teori paling akurat tentang permulaan alam semesta. Beberapa fakta sains berikut juga telah terdapat di dalam Al-Quran. Mari kita simak beberapa fakta sains yang tertulis di dalam Al-Quran. Untuk melanjutkan video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. 1. Pembentukan embrio. Proses terjadinya embrio sudah tertulis dalam Al-Quran sejak 14 abad lalu, yang mana pada saat itu belum ada teknologi modern. Saat ini kita dapat mengetahui bagaimana proses pembentukan, dimulai dari proses pembuahan, lalu membentuk embrio, janin, dan menjadi bayi yang lahir ke dunia. Pada proses pembuahan, sel telur dan sperma akan mengalami peluruhan dan membentuk zigot keturunannya. Zigot kemudian akan tumbuh menjadi embrio hingga janin dalam kandungan induknya. Perkembangan embrio dibagi dalam fase morula, fase blastula, fase gastrula, dan fase organogenesis. Dalam Al-Quran, pembentukan embrio ini terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 13-14. Dua, pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu namun di antaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan Lautan Mediterania dan Samudera Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudera Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Tiga, alam semesta mengalami perluasan. Menurut para ilmuwan, sejak terjadinya Big Bang, alam semesta terus mengalami perluasan dan mungkin memiliki cakupan tidak terbatas. Analogi dari perluasan ini seperti sepotong adonan roti kismis. Saat roti mengembang, kismis menjauh satu sama lain, tetapi masih menempel di adonan. Perluasan alam semesta ini telah tertulis di Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 47-48.
4. Sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Prancis Jacques Cousteau menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini. Dan dia jadikan antara keduanya dinding yang demikian lentur dan canggih dan batas yang tidak tembus. Dengan adanya dinding itu kedua air tersebut tidak akan pernah bercampur. Masing-masing masih membawa sifat-sifat dirinya. Inilah fenomena alam yang luar biasa. 5. Sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun, memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gault akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 4 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Tujuh. Matahari beredar mengitari bumi. Manusia zaman dahulu percaya jika bumi diam dan matahari beredar mengitari bumi. Lalu seiring perkembangan zaman ketika sains dan teknologi semakin berkembang ditemukanlah fakta ilmiah bahwa matahari tidak beredar mengitari bumi, tapi bumilah yang mengitari matahari. Bahkan ayat 38 surat Yasin ini selama berabad-abad menjadi olok-olokan orang-orang kafir karena dianggap salah. Namun dewasa kini sudah terungkap bahwa matahari memang berjalan atau beredar. Dan di antara tanda kuasanya adalah bahwa matahari berjalan di tempat peredarannya yang telah ditentukan dengan tertib menurut kehendak Allah dan sedikit pun tidak menyimpang. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui dengan ilmunya yang meliputi seluruh makhluk. Demikianlah beberapa fakta sains dalam Al-Quran yang sebetulnya sangat banyak, namun di sini hanya menyebutkan beberapa saja. Semoga materi ini semakin memperkuat keimanan kita dan semakin memperdalam kecintaan kita kepada Al-Quran. Sekian informasi sederhana yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk pemirsa setia. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya dari channel kami. Terima kasih.